Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam profesi. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Kali ini saya berada di lapak duplikat kunci kawan profesi di Kota Cikampek. Memang Profesi Kita Channel ini saat ini masih mencoba mengangkat kisah-kisah profesi atau pekerjaan seseorang di sekitaran Kabupaten Karawang. Di samping saya ada Akang pembuat atau ahli kunci ya, seperti itu kawan profesi, sudah menyatakan kesediaannya untuk diwawancara di pagi menjelang siang hari ini. Jangan lupa sebelum kita mulai sesi wawancara, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rezeki dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas sampai dengan hari ini. Dan kita curahkan juga sholawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Baik kawan profesi, tak lupa juga kami ingatkan untuk subscribe, like, share video Profesi Kita Channel dan follow IG kami yang ada di deskripsi video kali ini. Kita mulai saja sesi wawancaranya dengan Akang ahli kunci. Boleh perkenalan nama Akang siapa? Dede, Kang Dede. Kang Dede ya? Oke, Kang Dede. Kang Dede, boleh tahu apa alasan utamanya Kang Dede memilih profesi sebagai ahli kunci nih? Bisa diceritakan? Ya, alasannya sih pertama ya emang saya basicnya punya keahlian di bidang ini ya Pak ya. Jadi samping itu ya dari segi keuangan juga ya agak lumayan lah gitu kan. Kalau ini kan kunci itu sistemnya kita jual jasa ya, bukan jual barang. Jadi kan kalau barang sekian harganya kita kan bisa jual keahlian juga gitu kan. Jadi kita bukan jual barang aja, kita jual keahlian kita punya basicnya keahlian kita sebagai tukang kunci ya. Ya apa salahnya kita gunain lah gitu kan. Untuk ya minimal kunci juga bisa membantu orang loh kan. Kadang-kadang lagi keadaan darurat, butuh kuncinya hilang atau gimana, atau pintu mobilnya kekunci. Ya kalau nggak ada kita ya siapa sih gitu kan. Kadang-kadang gitu, saling membantu juga. Sebelum memulai profesi ini yang betul-betul jadi sumber rezekinya Kang Dede saat ini ya, pernah nggak melakukan pekerjaan lain? Pernah Kang, pekerjaan lainnya kayak semacam kuli bangunan gitu kan, kayak jualan bakso pernah gitu. Bahkan ya keadaan lagi darurat jadi pengamen juga pernah. Oke. Gitu. Sampai akhirnya betul-betul memutuskan fokus di bidang ini karena punya keahlian ya. Keahlian. Oke, profesi luar biasa, kita patut apresiasi perjuangannya Kang Dede. Jadi apapun dilakukan demi keluarga dan dirinya sendiri tentunya ya. Seperti itu. Ini sudah menjalani profesi ini sejak kapan Kang Dede? Dari profesi ini sudah dari tahun 2015 sih Kang. Benar. Dulu karena saya punya keahlian ya, dulunya saya dipakai salah jalan. Oke. Ya saya punya keahlian di bidang kunci sampai bisa buka pintu mobil gitu kan. Motor tanpa kunci saya bisa. Oke. Akhirnya saya dulunya digunain dengan jalan salah. Oke. Sampai-sampai saya pernah masuk dulu ke penjara. Oke. Pada akhirnya saya punya keahlian itu diputuskan pada tahun 2015. Udahlah saya lebih baik hijrah aja di jalan yang benar. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya kawan profesi, jadi rupanya ada kisah yang kurang mengenakan ya barangkali ya terkait dengan keahliannya Kang Dede sebagai ahli kunci. Tapi alhamdulillah mungkin dapat hidayah. Akhirnya bahwasanya masa lalunya itu sangat tidak baik. Kemudian untuk mencari berkahnya akhirnya membuka usaha ini ya Kang Dede ya, seperti itu. Luar biasa kawan profesi. Ini dari jam berapa sampai jam berapa biasanya Kang Dede? Ya, kalau buka sih kadang masih dari jam 8 sampai jam 8 lagi kan. Jadi 12 jam ya? Iya, 12 jam. Kita kan usaha sendiri ya, kalau mau buka mau tutup ya terserah kita, tapi yang jelas ya saya tanggung jawab lah dari jam 8 sampai jam 8 lagi, walaupun usaha sendiri juga tetap. Sudah berkeluarga Kang Dede? Alhamdulillah udah nggak. Udah ya. Putra sudah berapa? Maaf. Kalau sekarang sih kita 2 ya. 2 ya. Masih kecil-kecil, usia sekolah ya? Sekolah. Oke.
Ya, alhamdulillah ya. Walaupun apa namanya untuk sehari-hari mungkin cukup ya untuk sekolah Alhamdulillah. anak segala macam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi memang dicukupkan karena niatannya sudah baik, ikhtiar mencari rezeki demi menafkahi keluarga kan Kang Dede, seperti itu. Sebelumnya memang sempat belajar atau bagaimana kerja di orang gitu Kang sebelum buka? Iya, sebelumnya saya ikut dulu sama kakak saya. Kebetulan kan kakak saya juga ahli kunci. Oke. Ya, saya ikut dulu lah, belajar dulu. Kira-kira dapat setahun, baru saya buka saya sendiri. Untuk saat ini tempat tinggal di mana Kang? Saya Di di sini. asli sini, saya Sini ya? asli Cikampek, Pak. Oke. Di tengah banyaknya profesi sejenis nih, gimana menyikapinya nih Kang Dede? Ya, kita mah kalau kita pasrahkan aja yang namanya rezeki itu Oh kan. iya, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Rezeki itu kan bukan manusia yang ngatur, biar Allah yang ngatur kan. Jadi kan sebagai orang banyak ya profesinya, ya kita pasrah aja kepada Allah gitu kan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki. Karena memang bukan masalah besar kecil ya, Iya. yang dicari ya Kang, Iya, yang penting bukan. keberkahan, Iya, seperti itu kira-kira. Walaupun banyak profesi yang sama yang Iya. dilakukan oleh Kang Dede sebagai ahli kunci, itu kan profesi. Jadi jangan takut soal rezeki, itu sudah ada yang mengatur. Besar kecil itu relatif. Jadi tetap terus berikhtiar, berdoa tentunya ya Kang Dede ya, agar diberikan kelancaran kemudahan dari setiap aktivitas yang kita lakukan seperti itu, karena memang sudah didasari dengan niat menafkahi keluarga sih. Betul, seperti itu ya Kang. Untuk atau selama menjalani pekerjaan ini kan lapak milik sendiri tapi lokasinya mungkin sewa ya? Iya, saya Sewa. Itu ada suka dukanya nggak nih selama menjalani ya biasanya Ini gitu. yang namanya jualan pasti ada lah kan. Nggak, kita semua nggak sukanya aja, pasti kan ada dukanya, apalagi dagang kayak gini ya. Ya kadang-kadang kan kita kan ini kan orang yang membutuhkan kan. Ya yang namanya jualan kan pasti kan kita dari pagi sampai sore ya. Kalau emang nggak ada rezekinya ya, emang nggak sedikit lah gitu, tapi kan bukan berarti kita harus mengeluh lah ya. Jadi tetap bersyukur aja apa yang kita dapatkan hari ini, ya tetap kita bersyukur. Mungkin entah esok atau lusa Allah pasti memberikan rezeki yang lebih ini lagi. luar biasa kawan profesi, penuh sabar, bersyukur, tawakal tentunya ya. Iya. Jadi kalaupun hari ini Kang Dede mendapatkannya tidak seperti biasa ya tidak perlu mengeluh kan gitu ya Iya. Kang ya. Apapun itu dinikmati supaya berkah, intinya sebegitu. Selama menjadi ahli kunci nih, pernah nggak dipanggil datang ke pelanggannya gitu, minta tolong Kang, ini saya darurat nih misalnya gitu? Ya kalau itu sering Kang, Sering ya? sering banget itu, kalau itu sering banget. Karena apa ya, di satu sisi kan kalau misalkan motor itu kan kalau keadaannya darurat ya, apalagi kalau nggak dikunci setang itu kan nggak bisa kemana-mana kan. Iya, Motor iya. dibawa juga nggak bisa gitu kan. Terus ya terpaksa lah saya ke sana. Terus ada lagi kayak mobil yang pintunya terkunci tapi kuncinya ketinggalan di dalam, ya otomatis lah saya yang ke sana gitu kan ya. Nggak mungkin gimana sih mobilnya ke sini kan, nggak bisa, pasti saya yang ke sana. Cuman kan itu udah dari relatif ya, dari segi ininya, dari segi keuangannya gitu kan. Jadi kan kalau panggilan itu beda sama yang di tempat. Oh, tarifnya beda. Oh, Oke, beda. oke, paham. Tarifnya beda. Kalau untuk sekelas mobil sih, kalau misalnya buka pintu mobil nih Kang, tolong bukain pintu mobil berapa begitu ya. Sekian gitu ya. Sekian gitu. Kalau kunci motor, motornya kuncinya hilang gitu. Gimana bisa berapa budgetnya sekian. Sekian. Gitu. Sering itu malah sering banget kayak Sering gitu. ya. Jadi semua jenis kunci ya, yang Semua jenis kunci Kang kan. Dede bisa bantu Iya, untuk apa namanya, untuk buatkan ya. iya. Seperti itu. Ya, kawan profesi sekalian promosi nih. Jangan lupa yang berada di sekitaran Cikampek, tepatnya
di perlintasan menuju Pasar Cikampek, dan di seberang Plaza Cikampek datang ke lapaknya Kang Dede kalau kunci kawan profesi hilang atau rusak. Jadi ramaikan lapaknya Kang Dede nih. Luar biasa nih, pejuang keluarga, pejuang rupiah yang sudah meninggalkan mungkin punya masa lalu yang kurang mengenakan ya Kang Dede ya. Tapi alhamdulillah beliau sampai hari ini diberikan ridho dan keberkahan ya sama Allah seperti itu. Nah, ini lebih personal nih. Mohon maaf. Ini kan tadi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam nih waktu bukanya. Untuk ibadahnya nih, punten nih saya nanya lebih ke personal, ibadah, makan segala macam gitu. Boleh ceritakan? Ya kalau ibadah sih alhamdulillah Kang, saya nggak pernah ketinggalan ya. Nggak pernah ketinggalan. Karena apa ya? Untuk saya itu kan kita di samping satu beribadah untuk mencari nafkah, kita juga kan udah lupa untuk beribadah untuk kita buat akhirat. Jadi bukan urusan dunia saja ya Kang ya. Jadi akhirat pun harus dikejar. Iya betul. Kalau kita kerja dunia terus, akhirat kita nggak dapat. Betul. Tapi kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia pasti dapat. Luar biasa Pak Prof. Patut dicontoh nih pernyataan dari Kang Dede. Jadi yang utama itu kejar akhirat supaya urusan dunia dapat, akhiratnya apalagi kan gitu ya Kang ya. Seperti itu. Selama menjalani profesi ini nih Kang, pernah nggak sih ngalami si mesinnya rusak, terus hari itu tuh betul-betul nggak dapat sama sekali pelanggan? Pernah Kang, kalau waktu itu pernah saya kali itu pernah ketika saya udah ini ya tiba-tiba mesin rusak, terus ada panggilan nggak jadi, sampai-sampai saya tidak mendapatkan uang, sampai saya pun tidak pernah mendapatkan uang. Tapi ya alhamdulillah ketika saya untuk berdoa untuk ibadah digantilah sama Allah besoknya lagi, alhamdulillah selama besoknya lagi. Jadi rezeki kita hari ini bukannya Allah nggak kasih, tapi Allah simpan buat besok. Luar biasa. Salut saya dengan perjuangan Kang Dede ini ya. Walaupun dari mohon maaf ya, dari fisik agak serem sih kalau saya karena bertato nih kalau profesi, tapi ternyata tidak semua intinya don't judge a book by its cover ya. Jadi jangan selalu menilai orang itu dari luarnya saja, tapi rupanya di dalamnya pun sangat sangat sopan, sangat welcome gitu kan, pekerja keras gitu Kang ya. Luar biasa kawan profesi. Lalu Kang Dede kan tadi bilang sering banget terima panggilan ke rumah-rumah pada saat si pelanggan ada kesulitan membuka pintu mobil karena kuncinya hilang, atau motor yang kunci stangnya nggak bisa dibuka. Itu mesin dibawa ke sana juga apa gimana, atau manual dibikinnya? Kalau untuk panggilan sih semuanya sistemnya manual Kang. Kita nggak bawa mesin, kita cuma bawa peralatan kita aja, semacam kunci ya, bawa kikir aja udah kayak gitu. Jadi kita kalau nyada nyampe rumah, kita cuma modal kawat doang. Kita lihat korek-korek, kita buka dulu, lalu bikin kuncinya aja. Jadi nggak bawa mesin, kita cuma bawa kikir sama jenis kuncinya doang. Kalau motor ya kita bawa motor Honda, kita bawa kunci Honda. Kalau mobil Avanza ya saya bawa kunci Avanza gitu. Untuk cara membukanya cuma pakai kawat doang. Ini saya lihat di sampingnya ada untuk perbaikan sama ganti jam ya Kang ya? Betul, servis jam, bantu kayak gitu, kayak bantu remote, remote mobil, remote motor gitu. Jadi pada saat bukan tidak ada ya, maksudnya pada saat yang perlu jasa buat kunci sedikit bisa beralih ke yang ini ya, jam ya. Jadi ada dua lah gitu. Ada dua ya. Oke. Ini apa ya disebutnya, gerobaknya apa ini ya? Iya, Geroboknya ditinggal di sini atau dibawa pulang nih? Tinggal Kang. Tinggal saya pikir dibawa. Udah paling cuma saya percaya aja lah. Yang namanya yang penting kita udah yang syariat lah. Yang penting kita datang geroboknya walaupun ditaruh, kita yakin kepada Allah, tapi di satu sisi juga kita harus keamanan juga harus. Betul. Bukan kita percaya sama Allah, tapi terus keamanan nggak dijaga kan. Tetap aja keamanan saya jaga. Ya saya pasrahkan aja, kalau emang bukan milik saya ya berarti udah diambil. Tapi saya amanin juga sih. Tapi alhamdulillah sih nggak pernah terjadi apa-apa.
luar biasa, luar biasa. Iya, iya, kawan profesi. Eh, Mungkin terakhir ya, pertanyaan atau yang ingin saya tanyakan. Ada pesan dari Kang Dede nggak nih secara pribadi, khususnya untuk penonton Profesi Kita Channel generasi muda nih? Mungkin Kang Dede tahu lah generasi muda zaman sekarang kayak gimana ya, Iya. khususnya yang usia sekolah, yang SMA atau SMK yang sebentar lagi lulus, yang barangkali mau meneruskan ke jenjang kuliah atau langsung bekerja gitu kan ya. Ada pesan khusus nggak nih dari Kang Dede? Ya, pesan saya sih buat generasi muda ya. Ya intinya jangan pernah berputus asa, sekalipun usahanya kecil, kita jangan lihat dari sisi nominalnya, lebih keberkahannya gitu. Buat apa kita punya uang besar gitu, tapi kalau misalkan kita nggak berkah, minimal kecil juga udah ada kasih manfaatnya buat diri kita sendiri. Itu aja sih. Luar biasa. Ya, jadi teman-teman atau kawan profesi yang masih yang tergolong generasi muda nih, jangan mengeluh, apapun harus dicoba ya. Iya. Urusan apa namanya, rezeki, kemudian jenis pekerjaan ya, tidak perlu malu lah, Iya. kerjakan sebisa kita, Sebisa kita semaksimal aja. kita gitu Jangan kan ya. gengsi lah itu ya. Jangan gengsi. Terus yang mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan pun ya harus semangat belajar, kalian harus rajin belajar, seperti itu kan profesi. Baik, terima kasih waktunya Kang Dede sekali lagi. Mudah-mudahan usahanya Amin. lancar terus, diberikan kesehatan, rezekinya berlimpah ya Kang ya. Amin, amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik Kawan Profesi, sekian video wawancara kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.